Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Para pecinta YouTube dimanapun Anda berada, salam motivasi kehidupan dari Nia. Life Motivation Greetings from Intention. Izinkan kali ini saya ingin membahas tentang motivasi kehidupan, di mana judulnya adalah tentang mukjizat yang jarang disadari umat manusia, ternyata sebagai motivasi kehidupan. Ya, berbicara dan membahas tentang mukjizat tentunya tidak akan selesai dalam 1 jam atau 1 hari. Mukjizat merupakan kejadian yang luar biasa atau kelebihan di luar akal manusia yang tidak dimiliki oleh siapapun. Karena mukjizat hanya diberikan oleh Allah kepada para nabi dan rasulnya. Sedangkan apabila ada seseorang selain para nabi dan rasul diberikan kejadian yang luar biasa oleh Allah, maka itu tidak bisa dikatakan sebagai mukjizat, melainkan sebagai karomah. Lantas, mukjizat apakah yang jarang disadari umat manusia, ternyata sebagai motivasi kehidupan? Dan jikalau mereka sudah sadar dan sudah tahu serta menggunakannya atau mengaplikasikannya dalam kehidupan, tapi kenapa detik ini dan saat nafas kita berhembus saat ini masih banyak manusia yang tersesat dengan kebodohannya, seperti peperangan, perampokan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, pemerkosaan, perselingkuhan, mabuk-mabukan, narkoba, tawuran antar pemuda, tawuran antar warga, tawuran antar pelajar, tawuran antar suku, dan tawuran antar organisasi masyarakat atau organisasi pemuda. Begitupun juga dengan pemberontakan, seringnya terjadi bencana alam dan lain sebagainya, yang kesemuanya diakibatkan adanya etika tidak bermoral dan tidak berbudaya sosial kultural karena tidak memiliki aturan-aturan hukum tentang pedoman kehidupan. Naudzubillah min dzalik. Kami berlindung kepada Allah dari perkara itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pernahkah Anda mendengarkan atau melihat tulisan yang baru saya ucapkan? Ya, bacaan tersebut kita ucapkan di saat kita akan memulai membaca Al-Quran.
Hanya Al-Quranlah satu-satunya yang menjadi mukjizat pelengkap sebagai motivasi hidup, yang memberikan aturan-aturan hukum kehidupan di dunia yang diberikan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril untuk disampaikan kepada umat manusia. Dengan Al-Quran inilah manusia dalam sosial kulturalnya memiliki aturan-aturan hukum kehidupan yang benar, menjadi termotivasi untuk menjalani kehidupan menuju akhirat kelak, yaitu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yang penuh kenikmatan tak terhingga. Amin ya rabbal alamin. Menjalani kehidupan di dunia tentunya tidak akan pernah terlepas dari yang namanya petunjuk dan aturan-aturan yang berlaku baginya dimanapun dia berada. Manusia tanpa aturan hidup pastilah dan yakinlah dia akan menjadi tersesat sosial kulturalnya dalam kejahiliahan yang membodohinya karena ketidakpeduliannya terhadap apa yang menjadi aturan petunjuknya untuk menuju kepada jalan kebenaran. Manusia seperti ini dalam ilmu matematika seperti mengerjakan operasi hitung matematika penjumlahan. 1 ditambah 1 sama dengan 2, dijawab 1 tambah 1 tidak sama dengan 2. Lebih parah lagi dari anak TK. Mereka selalu memberikan tambahan-tambahan argumen menurut aturannya sendiri yang sebenarnya sudah jelas bahwa aturan universal 1 tambah 1 sama dengan 2 malah menjadi 1 tambah 1 sama dengan 3, 1 tambah 1 sama dengan 4, dan lain sebagainya. Lantas di manakah dan bagaimana cara kerja otak mereka dalam menghasilkan logikanya untuk menjalani kehidupan? Apakah sebenarnya yang terjadi dengan mereka kalau tidak dan bukan hanya otak dan raga mereka yang disesatkan dan dikerumuni oleh bermiliar-miliar bahkan tak terhitung jumlah syaitannya yang menutupi pandangan hati nuraninya dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya mereka tahu, tapi mereka menolak atas Al-Quran. Pada surat Al-Anbiya, para nabi-nabi, surat ke-21 ayat 107. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Makna yang terkandung dalam surat ini adalah bahwa segala apa yang diajarkan kepada manusia oleh baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW dalam agama Islam tidak lain adalah untuk menjadi rahmat bagi sekian alam isinya, yaitu manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, bumi, angin, awan, planet, dan langit agar menjadi teratur dan indah berjalan seiring waktu sampai menuju akhirat kelak yang diakhiri dengan kiamat tentunya, kemudian hari penghisaban atau penghitungan atas perbuatan-perbuatan ibadah, amal, dan sosial kulturalnya yang menjadi pahala untuk akumulasi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala menuju ke dalam surga-surganya dan dikumpulkan bersama baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW melewati jalan Sirat yang besarnya lebih kecil dari sehelai rambut, yang cara melewatinya bermacam-macam seperti bergelantungan, merangkak, berjalan kaki, berjalan biasa, berlari, atau bahkan secepat angin dan kilat. Amin ya rabbal alamin. Coba bacalah Al-Quran surat An-Nahl, Lebah, surat ke-16 ayat 78. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ahrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Artinya,
Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Makna yang terkandung dalam surat ini adalah di saat manusia lahir ke dunia yang masih berupa bayi, dia terlahir sebagai manusia dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dalam artian tidak tersentuh atau terisi sesuatu hal pengetahuan, sehingga bayi tersebut bersih atau fitrah, suci dari apapun yang menyebabkan bisa berbuat kesalahan. Dan pemberian pendengaran, penglihatan, dan hati nurani inilah yang menjadi landasan dasar pengetahuan bayi dalam memperoleh pengetahuan, sehingga dia bisa mengetahui segala apapun. Dan ketika dia sudah memahami sosial kultural sebenarnya atau pada saat balik, maka pengetahuan yang dimilikinya harus berkorelasi dan terintegrasi dengan aturan-aturan hukum yang ada di dalam Al-Quran dalam bentuk rasa bersyukur terhadap segala apa yang diketahuinya. Dari dua ayat tersebut dalam 30 juz 114 surat, 6.236 ayat, dan 77.845 kata dalam Al-Quran inilah kita sudah termotivasi secara total semesta alam dalam menjalani kehidupan di dunia. Belum secara keseluruhan isi dari Al-Quran tersebut. Sungguh maha indah dan maha sempurna Allah memberikan mukjizat Al-Quran ini kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Motivasi kehidupan, aturan-aturan hukum kehidupan apakah yang terkandung di dalam Al-Quran? Tentunya adalah segala aspek sendi-sendi kehidupan seperti aturan hukum ibadah, aturan hukum keluarga, aturan hukum masyarakat, aturan hukum ekonomi, aturan hukum pidana, aturan hukum ketatanegaraan, yang kesemuanya membawa kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selain aturan-aturan hukum kehidupan di dalam Al-Quran yang menjadi motivasi kehidupan, yaitu adanya keistimewaan-keistimewaan, keutamaan-keutamaan, atau manfaat-manfaat ketika kita membaca Al-Quran. Di antaranya Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam.
Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu
ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Setelah kita mengetahui keistimewaan, keutamaan, dan manfaat dari membaca Al-Quran, yang menjadi catatan sorotan dalam membaca Al-Quran yaitu bukan hanya sekedar membaca saja, akan tetapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu bagaimana adab di saat kita membaca Al-Quran. Di antaranya sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Setelah mengetahui keutamaan membaca Al-Quran, ada baiknya untuk sering mengerjakannya, terutama saat di bulan Ramadan yang pahalanya akan dilipat gandakan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan untuk pecinta YouTube dimanapun Anda berada mengenai mukjizat yang jarang disadari umat manusia, ternyata sebagai motivasi kehidupan. Jangan lupa subscribe-nya, like, komentar, dan share-nya. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi bermanfaat untuk kita semuanya, sehingga kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga-surganya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.